Duluan kali, kan aja ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu, suara saya terdengar tidak? Enggak ada di mana. Dengar, Pak. Oke. Kedengar. Kedengaran, Pak. Terima kasih. Sekarang silahkan di mute suaranya, ditutup suaranya semuanya tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terlihat apa yang saya share di sini? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada sehat selalu ya, Nak. Di sini terakhir saya minta kalian untuk menulis surat Al-Hujurat ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Tapi sebenarnya pembelajaran kita itu diawali dari surat Al-Maidah ayat 2. Ya, dimulai dari surat Al-Maidah ayat 2. Makanya di sini saya tampilkan surat Al-Maidah ayat 2. Akan tetapi yang perlu kalian tekankan di sini adalah potongan ayatnya saja. Di sini saya bacakan dulu surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadi walal qala'id wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wa la tajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Anak-anakku sekalian, di sini surat Al-Maidah membicarakan tentang ada seorang Islam tapi Islamnya cuma pura-pura aja nih. Jadi ada seorang Rehan. Tolong di-unmute suaranya ya, Nak. Nah, dengarkan baik-baik lagi. Dia ini datang ke dalam Mekah ini membawa makanan agar makanannya tidak dirampas oleh orang Islam. Dia masuk Islam dulu. Kemudian ketemu Nabi. Kemudian setelah dia keluar dari kota Mekah, dia murtad lagi. Sebenarnya Nabi tahu dengan siasat dia, tapi dibiarkan saja. Kemudian di sini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu dan tolong menolonglah 'alal birri dalam kebaikan dan takwa. Wat taqwa. Kalian tekankan di sini wa ta'awanu dan saling tolong menolonglah 'alal birri dalam kebaikan wat taqwa dan takwa. Jadi kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan saja dan takwa. Pak, saya pernah ulangan harian atau PH saling tolong menolong memberikan jawaban. Nah, kalian bisa jawab sendiri itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Kalau dalam kebaikan silahkan lanjutkan, kalau dalam keburukan silahkan tinggalkan. Wat taqwa dalam berbuat takwa. Dalam berbuat takwa contohnya kalian melakukan ibadah-ibadah macam kayak misalkan ada temannya yang pengen untuk sholat maghrib tapi nggak bawa payung gitu ya. Kemudian kalian ada payung, kalian gunakan agak jarang ya, tetap kita proses. Oke, masih ada yang luar terdengar. Unmute ya. Saya unmute dulu. Jangan dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Anak-anak sekalian, di sini wala ta'awanu 'alal ismi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini siapa yang buka suara? Ada yang ngebuka YouTube ya, Nak? Dengan jajarannya Ustaz Muhammad Ali Ridho LC yang alhamdulillah sudah berada di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau nanti menyampaikan tausiahnya. Maka itu kita dengarkan baik-baik ya. Sebelum itu, marilah kita buka. Di sini suaranya masuk ya, suara. Suratul Fatihah. Apa? Oke, udah cukup jelas. Kita lanjut lagi ya, Nak. Kita lanjut lagi. Di sini dikatakan bahwa wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong-menolong alal ismi. Alal ismi, ismi ini artinya dosa. Ismi artinya dosa. Wala, dan janganlah ta'awanu kalian tolong-menolong alal ismi dalam perbuatan dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kayak misalkan lagi jalan asik-asik panas-panas, tiba-tiba di atas itu ada pohon mangga itu buahnya besar-besar dan sudah matang, kalian tolong-menolong saling nunceng gitu, saling tumpuk-menumpuk untuk mengambil buah mangga tersebut padahal itu bukan milik kalian. Nah, itu juga saling tolong-menolong tapi dalam perbuatan dosa, mencuri ya, nggak boleh. Dan permusuhan gitu. Kita saling bahu-membahu untuk melawan musuh kita, untuk melawan yang sebenarnya itu adalah kawan kita sendiri. Karena suatu perkataan yang tidak baik, akhirnya kalian bermusuhan dengan kawan kalian. Nah, tidak boleh kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya takut ya. Kita takut akan azabnya Allah. Sehingga di sini dikatakan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih gitu ya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih, sangat berat siksaannya. Syadid gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke surat Al-Maidah ayat ke-3. Ya, untuk tugas kalian yang sebelumnya ada beberapa teman kalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada yang sudah menulis dengan baik surat Al-Maidah ayat 3 dan sudah berusaha paling tidak ya. Cuma ada beberapa teman kalian yang tidak selesai mengerjakannya. Sudah saya tandai dengan tanda tanya biasanya kalau belum selesai. Kemudian ada beberapa tulisan yang hurufnya kurang. Itu saya tambahin, saya beri tanda. Kemudian ada juga teman kalian yang menulisnya itu dalam satu kata dipisah gitu. Cuma saya memaklumi, mentoleransi hal ini. Kenapa? Kalian tidak paham yang disebut dalam satu kata dalam bahasa Arab itu seperti apa gitu ya. Bentar, ada yang masuk. Begitu, Pak. Kalian memotong kalimat yang seperti ini. Wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas, kemudian kalian tulis lagi di bawahnya. Wa antas taqsimu di bawahnya. Enggak boleh, itu harus disatukan ya. Wa antas taqsimu. Saya bacakan untuk surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi
wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiya wan natiha wa ma akalat sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'ala wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis al-yawma yaisal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman turra min makhmasatin ghairu mutajanifin li'izm fa innallaha ghafurur rahim. Darat yang masuk. Oke, anak-anak sekalian, di sini akan saya coba artikan untuk surat Al-Maidah ayat ketiga. Di sini hurmat alaikum. Hurmat diharamkan alaikum atas kalian. Al-maitatu bangkai, mayat. Maitatu mayat ya. Diharamkan atas kalian mayat. Waddamu. Damu itu artinya darah. Jadi kita diharamkan untuk memakan bangkai, memakan darah, ya, walahmul khinzir dan daging babi. Kita diharamkan untuk memakan daging babi, ya nak, kita nggak boleh. Nah, di sini wama uhilla li ghairillahi bi, dan juga binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Contoh, kayak misalkan kalian melakukan peternakan kambing misalkan, tapi tiba-tiba malam-malam kambingnya sakit, kalian nggak tahu, kemudian paginya sudah mati, kemudian kalian makan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena matinya kambing tersebut disembelihnya tidak menyebut nama Allah, karena sudah mati duluan baru disembelih ya. Kecuali pagi-pagi kalian melihat dia udah sekarat gitu ya, kemudian kalian sempat menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalian sembelih. Nah itu boleh kalian makan dagingnya. Tapi hati-hati juga ya, kalau misalkan sakitnya karena racun atau apa, nanti kalian malah ikut keracunan juga. Kemudian wal munkhaniqah, di sini dikatakan wal munkhaniqah adalah binatang yang tercekik, matinya kecekek. Ada tuh suka anak kambing, bahasa Betawinya trekelan gitu ya, nyeles-nyelesin kepalanya ke pagar, tapi akhirnya nggak bisa keluar, kecekek dan akhirnya mati. Nah itu nggak boleh juga, karena matinya karena tercekik. Wal mauqudah, yang terpukul atau yang dipukul. Kalau mungkin kalian pernah dengar ada binatang yang matinya dipukulin terus baru dikonsumsi, itu nggak boleh. Wal mutaraddiyah, kemudian yang jatuh dari tebing gitu. Mutaraddiyah itu yang jatuh dari tebing. Wan natihah, yang ditanduk. Kalau di hutan-hutan ini banyak binatang buruan yang matinya karena ditanduk, kemudian karena binatang tersebut terlepas dari buruannya, akhirnya, tapi kemudian mati juga. Nah, hal yang ini nggak boleh kalian makan. Wama akalas sabu illa madzakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih, gitu. Kecuali yang sempat kamu sembelih, gitu ya. Kemudian wama dzubi'a 'alan nusyub, dan diharamkan bagimu untuk yang disembelih untuk berhala. Nggak boleh. Jadi jika ada suatu binatang disembelih tapi bukan atas nama Allah, tidak membaca basmalah, tapi dihadirkan untuk berhala. Kalau bahasa sininya sesajen ya, kita nggak boleh makan sesajen karena itu haram jatuhnya, sesuai dengan surat Al-Maidah ayat ketiga. Kita nggak boleh makan sesajen. Pak, tapi kan enak, di situ ada daging semur, ada daging rendang, ada buah-buahannya juga, nasinya lengkap semuanya, bagus lagi Pak, gitu ya. Nggak boleh, tetap itu bukan untuk Allah, gitu ya. Kecuali makanan itu disedekahkan, gitu ya. Kalau makanan itu disedekahkan, bukan untuk sajen, bisa kalian makan, gitu ya. Kemudian di sini dikatakan wa antas taqsimu bil azlam, kita tidak boleh antas taksimu mengundi nasib bil azlam
dengan panah. Bi itu artinya dengan, al-lam itu artinya panah. Ya, kita nggak boleh mengundi nasib dengan anak panah. Kayak misalkan kalian galau nih, mau masuk mana? Mau masuk, ini kan kalian udah kelas 6, mau masuk dutis atau mau masuk SMP negeri atau masuk swasta ya, gitu kan. Kalian daripada bingung-bingung siapin aja ada 2 nama, negeri kemudian pesantren, negeri pesantren. Kalian dari jauh, kalian main itu yang kayak jarum tajam gitu, kalian lempar, oh yang kena pesantren, ya udah masuk pesantren aja. Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau masuk pesantren, masuk aja, niatkan untuk masuk pesantren. Nggak boleh undi nasib dengan anak panah gitu ya. Kemudian di sini dikatakan zalikum fisq, itu adalah kefasikan. Zalikum fisq, itu adalah kefasikan. Al yauma ya'isal ladzina kafaru, di sini dikatakan pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa. Min dinikum, terhadap agama. Fala takhshawhum, oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawun, dan takutlah kepadaku. Jadi di sini dikatakan kita nih nggak boleh takut sama orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu sebenarnya adalah orang-orang yang udah putus dari rahmat Allah ya, udah putus asa dia. Kita takut sama mereka, dan kita harusnya wakshauni, takutlah kepadaku, katanya gitu. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, pada hari ini telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Udah mantap banget ini agama Islam gitu ya. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kali ini telah aku sempurnakan agama ini ya, agama Islam untukmu gitu ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmat untuk kalian gitu. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku meridhoi bagi kalian agama Islam. Jadi agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra fi makhmasah, maka barang siapa yang terpaksa kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, ghairu mutajanifin li'izam, maksudnya dari binatang-binatang yang tadi, ketika kalian lagi dalam kondisi darurat, kalian benar-benar kelaparan, kalau kalian nggak makan itu daging, kayak misalkan sesajen, misalkan kalian lagi di dalam hutan gitu ya, lagi di dalam hutan, kalian kelaparan nggak bisa cari makan, tiba-tiba di situ ada pohon besar yang ada sajennya, gitu kan? Nah, daripada kalian mati kelaparan, ya nggak apa-apa dah sedikit begitu, sekedar untuk menyambung hidup ya, tapi bukan untuk kenyang ya, sekedar untuk menyambung hidup, kalian memakan sesajen tersebut, walaupun sebenarnya awalnya haram gitu ya, tapi karena kalian takut nanti nggak bisa meneruskan hidup alias mati gitu ya, kalian makan itu sesajennya, nggak apa-apa. Ingat ya, tapi dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat saja nggak boleh dengan kondisi yang lain. Sekadar misalkan sesuap 2 suap gitu ya. Setelah itu minta tobat sama Allah karena keterbatasan kita nggak bisa mencari makan yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik gitu ya. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita tobat pada Allah, nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada saat kita memakan sesajen tersebut, walaupun sesuap 2 suap ya. Mudah-mudahan setelah itu kalian siapa tahu dapat makanan yang lebih halal gitu, kalian menemukan perkebunan warga, kemudian kalian di situ lihat warganya, minta sama warganya, misalkan ada di situ ada pohon singkong, kalian minta cabutin pohon singkongnya, kalian makan singkongnya, umbinya gitu ya. Nah, sekarang coba dibuka suaranya untuk surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3 ini, silakan bertanya, silakan dibuka. Kalau yang mau silakan.
Sekarang kita coba feedback, timbal balik ya. Nah, kalau tadi surat Al-Maidah ayat kedua, ya, Al-Maidah ayat kedua itu tadi membicarakan tentang tolong ya, dalam hal kebaikan dan juga takwa. Tapi kalau surat Al-Maidah ayat 3 membicarakan tentang apa? Ada yang bisa jawab? Larangan. Tentang apa? Penting yang tidak Makanan yang halal dan yang Oke. tentang makanan yang halal dan tidak halal. Iya, oke. Jadi surat Al-Maidah ayat ke-2 tentang tolong menolong. Surat Al-Maidah ayat 3 tentang makanan halal dan makanan haram. Oke. Seperti itu ya, Nak. Terus langsung saya save gambarnya pada saat kita zoom. Nah, jadi kalian harus tahu nih, kalau sudah belajar surat Al-Maidah ayat ketiga, kalian harus tahu makanan yang boleh sama makanan yang tidak boleh dimakan seperti apa ya. Kan sudah belajar. Kalau sudah belajar, sudah tahu ilmunya dipakai gitu ya. Jangan sampai nanti mungkin sekarang tidak gitu. Nanti gitu. Kalian nggak tahu atau lupa dengan surat Al-Maidah ayat 3 ini ada binatang yang habis dipukulin gitu ya. Kemudian kalian makan gitu. Atau kalian ngejar burung karena nggak kena akhirnya kalian timpuk gitu ya. Kalian timpuk burungnya mati terus kalian makan. Itu nggak boleh juga. Haram. Jadi itu haram. Kenapa? Tidak disembeli atas nama Allah. Gitu, nggak boleh ya. Ya. Tapi kalian tahu tidak bahwa dulu ada sekelompok orang Islam yang melakukan perburuan dengan bantuan anjing. Menurut kalian boleh tidak? Tidak. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Boleh. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sesungguhnya ketika kalian hendak berburu dengan menggunakan binatang pemburu seperti anjing, yang sudah terlatih tentunya, anjingnya sudah terlatih untuk berburu, maka hal ini boleh dilakukan. Ya, lama pada saat kalian melepaskan anjing tersebut, kalian menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, lepas tuh anjingnya, gitu ya. Untuk memburu kayak misalkan kelinci atau memburu apa gitu. Yang tugas dari binatang pemburu ini hanya untuk menyergap saja, ya, untuk menyergap pergerakan dari binatang buruannya. Nggak boleh lebih dari itu, ya. Itu hanya untuk anjing-anjing yang sudah terlatih, oke? Walaupun tadi katanya nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah menjawabnya, oke? Sudah ada feedbacknya. Anak-anakku sekalian, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit lagi. Karena kita lanjut ke surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, nanti pada saat saya share screen, tolong kalian screenshot ya. Atau nanti saya kirim gambarnya melalui WA. Di situ sudah ada yang namanya surat Al-Hujurat ayat 12 yang sudah diberi nomor. Nah, nomor-nomor ini nanti kalian tandai tajwidnya. Oke? Paham, Nak? Paham. Nah, contoh. Saya beri contoh di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Di sini dikatakan ya ayyuhalladzi. Di sini ada huruf ya, kemudian ada kayak bendera gini ya. Ada tanda bendera. Nah, ini hukumnya apa? Ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Oke? Nanti kalian tulis di sini mad jaiz munfasil. Oke?
Nanti gambarnya itu bisa kalian tulis ulang di buku tulis atau kalian print gitu biar nggak capek nulisnya. Kalian nanti tinggal menandai tajwidnya. Oke, paham? Paham. Pak, kirimnya kapan, Pak? Kirimnya kapan, Pak? Kirimnya ini hari Senin ya, Nak? Coba kirimnya nanti hari Jumat ya. Kalian kumpulkan walaupun di situ nanti saya nggak hadir ya. Baik, Pak. Hari Jumat saya nggak hadir, tapi tetap dikumpulkan saja. Nanti saya akan datang ke sekolah untuk ngambil tugas kalian. Oke, di sini saya beritahu bocorannya beberapa ya tajwidnya. Tadi kan ini mad jaiz munfasil ya. Kemudian selanjutnya alladzi ini alif lam ya. Ini ada hukum alif lam. Kemudian zi ini namanya mad tabi'i kasra bertemu ya sukun. Bacanya 2 harokat ya. Nah, amanu. Nah, ini ada alif dengan fathah berdiri. Ini namanya mad badal. Mad badal hanya ada pada huruf alif dengan fathah berdiri. Nah, amanu jutanibu. Nah, ini nuj. Di sini ada huruf jim sukun. Huruf jim sukun ini qalqalah namanya ya. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, qaf. Di sini saya tidak menerangkan secara keseluruhan, tapi coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian boleh, kepada guru ngajinya boleh, kalian tanyakan langsung kepada saya juga boleh, gitu ya. Pak, ini bagaimana cara menjawabnya? Pak, ini hukumnya apa? Oke, nanti saya jelaskan, gitu. Tapi kalau di sini saya menjelaskannya terbatas, karena di Zoom itu cuma 40 menit ya. Kemudian lanjutnya lanjutan ibu ini mad tabi'i. Kemudian kasih rommi ini tanwin bertemu huruf mim ya. Idgham. Nanti di sini ada juga Al-Hujurat ayat 3 gitu ya. Nah, untuk Al-Hujurat ayat 12 kalian mencari tajwidnya. Tapi Al-Hujurat ayat 3 kalian menghafal. Oke? Dengarkan baik-baik, itu tugasnya. Al-Hujurat 12 mencari tajwid Al-Hujurat ayat 3 ayat 13 ini sebenarnya ya, bukan ayat 3. Kita perbaiki. Nah, Al-Hujurat ayat 13 kalian menghafalnya. Oke? Nah, yang harus kalian kumpulkan adalah video kalian menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Dikumpulkan hari ini ya. Oke, nah? Nah, kalau untuk yang tajwid tadi Al-Hujurat ayat 12 bisa kalian kumpulkan pada saat PTM ya. Tapi kalau yang Al-Hujurat ayat 13 kalian kumpulkan hari ini. Mau kalian kumpulkan nanti sebelum zuhur boleh, habis zuhur boleh. Batasnya dikirimnya di grup apa di Japri? Sampai asar ya, Nak. Batasnya sampai asar, kalian kumpulkan di WA grup kelasnya masing-masing ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kirimnya Japri apa di grup, Pak? Di grup. Kirimnya di grup. Baik, Pak. Tapi kalau yang 12 ini kumpulkan saat PTM ya. Kalau yang ayat 13 kalian hafalkan. Nanti untuk Al-Hujurat ayat 12 saya kirim fotonya, gambarnya. Atau kalian mau screenshot sekarang juga boleh. Sudah di screenshot bagi yang mau screenshot? Sudah. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi tugas yang pertama apa?
Mencatat Nulis tajwid, Pak, ayat 12. ayat 12. Ayat 12. Surat apa? Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 12. Kemudian Al-Hujurat ayat 13. Menghafal. Kirimnya menggunakan Grup. video. Dikirim kemana? Grup. Oke. Nah, nanti perwakilan kelasnya silakan ambil buku tulisnya ya. Oke. Di rumah saya. Jam berapa ya, Pak? Sekarang boleh. Oh, baik, Pak. Untuk yang kelas A siapa yang ngambil? Rehan, Pak, Rehan. Oh, berarti Jangan, Jaki ya Pak. Udah, Rehan aja. nggak boleh lempar-lemparan gitu, nggak bagus ya nak. Tanggung jawab masing-masing. Pak Is. Ya, Pak Is. Ada Pak Isnya? Ada Pak Isnya. Mana? Mana Pak Isnya? Ini Pak Is. Halo, Pak. Ya, nanti Pak Is setelah ini ambil buku temannya di rumah saya. Terus kalau yang B siapa? Rauf, Pak. Rauf, nanti ambil di rumah saya ya. Dan Iya, ini Pak. baik-baik sudah saya beri tanda bagi kalian yang keliru menulisnya. Oke? Ya. Dan kalau yang misalkan di situ ada tanda tanya, itu artinya belum selesai dan belum saya nilai. Oke? Kan belum selesai, bagaimana saya menilainya? Tapi yang lain sudah. Oke, setelah ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak Pak. Nah, dan ingat baik-baik nanti untuk Zoom ini akan saya masukkan di takutnya ada teman kalian yang bisa ikut Zoom bisa lihat di akun YouTube saya, oke? Tapi untuk nguploadnya butuh waktu ya, karena ini paling berapa gigit untuk masuk ke YouTube ya. Jadi butuh waktu untuk masuk ke YouTube. Jadi sabar ya. Jika tidak ada lagi, saya ini terima kasih kepada yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dari bukunya itu ada penilaiannya, kayak misalkan itu harus dihafal semua tuh ayatnya. Al-Maidah ayat 2, ayat 3, Al-Hujurat 12, 13. Kalian hafatin 4 ayat ya, panjang-panjang itu. Tapi saya nggak usah, cukup satu aja, Al-Hujurat ayat 13. Oke? 13. Oh. Apa bentuk video? Video. Matanya lurus ke kamera ya. Jangan sampai kelihatan kalian baca, padahal disuruh ngapal. Oke? Oh, Pak. Lakukan dengan baik.